Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang audit perpajakan. Kelompok kami beranggotakan Diva Wahyu absen 10, Kevin Fasa absen 14, dan Renanda Putri absen 19. Audit perpajakan. Di dalam bab ini akan membahas audit perpajakan yang dilakukan secara internal berkelanjutan, yang menyatu dengan sistem pengendalian operasional perusahaan, menilai ketaatan pelaksanaan aturan perpajakan, dan teknik pengelolaan transaksi yang mampu meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturannya. Audit ini mencakup penilaian terhadap yang pertama, kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan atau terintegrasi dengan kebijakan operasional dan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, aplikasi manajemen pajak yang mengelola transaksi perpajakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan. Kemudian, pelaksanaan penyeluruh terhadap kewajiban perpajakan yang diatur dalam undang-undang. Tax review dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Hasil dari tax review dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tingkat ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Manfaat dari pelaksanaan tax review. Yang pertama, menghindari sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua. Yang pertama yaitu sanksi sebelum pemeriksaan atau dalam tahun berjalan, yaitu sanksi perpajakan seperti denda keterlambatan pembayaran pajak pasal 14 ayat 3 sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan dikalikan jumlah bulan yang terlambat dibayar. Denda keterlambatan pelaporan SPT massa pasal 7 dan keterlambatan pelaporan SPT tahunan. Sanksi bunga penagihan pasal 19 ayat 1 sebesar 2% per bulan tanpa ada batas maksimal. Sanksi pasal 14 ayat 4 berupa denda 2% kali dasar pengenaan pajak PPN akibat tidak, terlambat, atau salah membuat faktur pajak. Sanksi pasal 13 ayat 3 berupa kenaikan 50% akibat tidak menyampaikan SPT tahunan walaupun sudah diperingatkan dengan surat teguran. Kemudian yang kedua yaitu sanksi akibat pemeriksaan pajak. Ada sanksi pasal 13 ayat 2 sebesar 2% kali jumlah pajak yang kurang bayar yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan. Kemudian sanksi pasal 13 ayat 3 berupa kenaikan 100% dari jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak dikompensasikan. Dan sanksi pasal 13 ayat 3 berupa denda 100% karena PPh yang dipotong atau dipungut tidak dibayarkan. Selanjutnya manfaat yang kedua yaitu menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena baru ditemukan pada saat pemeriksaan. Yang ketiga, menghindari kekadaluarsaan masa pengkreditan pajak masukan. Yang keempat, menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena pajak masukan tersebut tidak dapat dikonfirmasikan oleh pemeriksa. Yang kelima, menghindari kadaluarsa pengajuan keberatan pajak, yakni 3 bulan setelah penerbitan SKP. Yang keenam, mengusahakan persetujuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 bila berdasarkan hasil review, syarat-syarat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sudah bisa dipenuhi. Dan yang ketujuh, mengusahakan surat keterangan bebas pajak bila berdasarkan hasil review, syarat-syarat pembiayaan SKP sudah terpenuhi. Hak dan kewajiban wajib pajak. Hak-hak wajib pajak, yang pertama dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada ayat 3 untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan pasal 3 ayat 4. Kemudian wajib pajak dengan kemauannya sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, yaitu di pasal 8 ayat 1. Kemudian untuk kewajiban wajib pajak, yang pertama, setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor wajib pajak. Pasal 2 ayat 1. Kemudian setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya
wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Pasal 2 ayat 2. Kemudian, setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 3 ayat 1. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Pasal 4 ayat 1. Dan yang terakhir, wajib pajak wajib membayar atau menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 10 ayat 1. Untuk selanjutnya, audit PPh Pasal 21. Pasal 21. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh 1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang kelima, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk lebih mudah mengendalikan, perusahaan seharusnya memiliki rekening tersendiri untuk setiap objek PPh 21. Rekening-rekening ini akan menampung setiap objek PPh 21 yang menjadi sumber pemotongan dan pemungutan dari pajak tersebut. Nilai dari masing-masing rekening ini akan sangat dibutuhkan pada saat pembuatan SPT PPh 21, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Jika terdapat perbedaan nilai PPh 21 yang disetor dan dilaporkan dengan ini, objek pajaknya berarti terdapat penghasilan karyawan yang bukan objek PPh 21 atau masih di bawah PTKP. Untuk PPh 21, penyetoran pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan dan pelaporan SPT masa PPh 21, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk menghindari terjadinya kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporannya, internal audit perpajakan harus memastikan bahwa data-data karyawan yang dihitung pajaknya adalah data yang terbarukan atau up to date. Penerapan tarif PTKP dan tarif pajaknya serta pengisian SPT-nya akurat, penyetoran dan pelaporan pajaknya tidak terlambat. Selanjutnya audit PPh Pasal 26. Pasal 26 yaitu atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, yakni nomor 1, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan, yaitu dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Selanjutnya ada hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Yang kedua, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia. Yang ketiga, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C, dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan itu. Yang keempat, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%.
kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kelima, pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 2A, dan ayat 4 bersifat final. Sebagai pemotong wajib pajak harus menyetor PPh 26 yang dipotong pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan dan melaporkannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Mengingat adanya kemiripan objek pajak PPh 23 dan 26, perusahaan harus berhati-hati agar tidak tercampur dalam penyetoran dan pelaporannya. Pastikan bahwa PPh 26 hanya dipotong dan dipungut dari wajib pajak luar negeri. Audit PPh 22. Pasal 22, Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Besarnya pungutan yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP-nya. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak, penyetorannya paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sebagai pemungut, wajib pajak harus menyerahkan bukti pemungutan kepada wajib pajak yang dipungut sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai yang dipungut, wajib pajak harus mendapat bukti pemungutan yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memisahkan pencatatannya antara uang muka PPh 22 final dan tidak final. PPh yang tidak final akan dapat dikreditkan dan bukti pungutnya digunakan sebagai bukti untuk mengkreditkan PPh pasal 22 pada saat dilakukan perhitungan akhir tahun kewajiban perpajakan. Sementara PPh 22 tidak dapat dikreditkan, maka dari itu penghasilan yang sudah dipungut PPh final 22 dikeluarkan dari pendapatan perusahaan pada saat menghitung besarnya pajak terutang atau koreksi fiskal negatif. Selanjutnya, audit PPh 23. Pasal 23, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri dan usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib dibayarkan. Yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas. Dari jumlah bruto atas: A. Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G. B. Bunga sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 huruf F. C. Royalti, dan D. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenis lainnya. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. PPh pasal 23. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya. Sebagai pemotong, wajib pajak harus menerbitkan bukti potong yang cukup sesuai dengan objek pemotongannya. Untuk menghindari terjadinya perbedaan antara objek pajak pada SPT masa PPh 23 dengan biaya-biaya yang menjadi objek pemotongan tersebut, perusahaan harus melakukan penyetaraan antara biaya-biaya yang merupakan objek pemotongan PPh 23 yang seharusnya dibuat dalam rekening-rekening tersendiri dengan objek pajak pada SPT pada masa 23, PPh 23. Audit PPh pasal 25. Audit PPh pasal 25, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23
serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Yang kedua, besarnya angsuran pajak harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu sebagai berikut. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kelima, Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya yang terakhir nomor 7, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, yakni penyetoran PPh 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SSP atas setoran tersebut harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh 25 yang telah dilakukan pada buku besarnya. Pengkreditan PPh 25 pada perhitungan pajak terutang akhir tahun harus dilampiri dengan SSP PPh 25 dengan jumlah yang sama. Audit atas perhitungan pajak akhir tahun. Pasal 28, yaitu yang pertama, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berupa pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 23, pajak yang dibayarkan atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dan pemotongan pajak atas penghasilan pada pasal 26 ayat 5. Yang kedua yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 29 yaitu apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, yaitu pasal 28 ayat 1, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Untuk meminimalisir pembayaran pajak penghasilan badan, wajib pajak dapat melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan akhir tahun melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, review dan analisis pajak terutang akhir tahun PPh badan.
yaitu dengan membuat estimasi pajak terutang pada tahun berjalan sesuai dengan laporan laba rugi, dengan menghitung kredit pajak PPh pasal 22, 23, 24, dan 25. Apabila terjadi lebih bayar, maka dicari akibatnya, kemudian ditentukan jalan keluarnya. Apabila terjadi kurang bayar, apakah jumlah signifikan? Berikut ini strategi yang dapat dilakukan untuk memperkecil pajak kurang bayar tanpa melanggar aturan perpajakan. Strategi menghemat pajak penghasilan akhir tahun. Yang pertama yaitu menunda pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya, yaitu menunda pengakuan penjualan ke tahun berikutnya, menunda realisasi penjualan aset tetap yang menghasilkan laba, menunda realisasi penerimaan piutang dan atau pelunasan utang dalam valuta asing yang menghasilkan laba selisih kurs. Kemudian bisa meningkatkan atau mempercepat pengakuan biaya kerugian dalam tahun berjalan, yaitu menjual aset tetap yang nilai bukunya jauh di atas harga pasar, meningkatkan biaya iklan dan promosi akhir tahun, memberikan interim bonus terhadap direksi dan karyawan, mempercepat realisasi penerimaan piutang atau pelunasan utang dalam valuta asing yang menimbulkan kerugian selisih kurs, mempercepat realisasi atas rencana pembagian aset tetap baru, merealisasi program pelatihan karyawan, melakukan perbaikan dan pemeliharaan aset agar tetap produktif bagi perusahaan, dan meningkatkan biaya riset dan pengembangan dalam negeri. Selanjutnya, strategi menghindari pajak lebih bayar dan rugi fiskal, yaitu dengan cara melakukan review pembukuan agar up-to-date dan akurat, melakukan ekualisasi PPh badan dan PPN, melakukan ekualisasi PPh badan dan withholding tax, yaitu PPh pasal 21, 23, 26, dan pasal 4 ayat 2, melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial, melakukan pengecekan ulang keabsahan bukti-bukti potong dan SSP yang menjadi kredit pajak, membuat daftar nominatif alas pengeluaran untuk hiburan, menyiapkan dokumen pendukung atas transaksi hubungan istimewa, dan menyiapkan detail perhitungan selisih kurs, menyiapkan dokumen Certificate of Domicile dalam hal melakukan pembayaran dengan menggunakan tarif tax treaty atau sesuai perjanjian pajak antara dua negara. Audit atas kewajiban PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang diserahkan, seperti diatur pada pasal 3A dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Yang pertama, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Lalu ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Nomor 8, ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang. Pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKL wajib melakukan ketentuan Undang-Undang PPN. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D dan atau yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf E, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang, yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Yang keempat adalah ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selain mewajibkan PKP untuk memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP, Undang-Undang PPN juga mengecualikan dari pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP seperti berikut. Yang pertama, jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang yang tertentu dalam kelompok barang A. Barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Lalu
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, lalu makanan dan minum yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa, boga, atau catering, uang, emas batangan, dan surat berharga. Lalu yang kedua adalah jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa. Pertama, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Lalu jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyedia tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa tata boga, dan catering. Atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan sesuai dengan KMK nomor 84/PMK 03 tahun 2012, wajib pajak wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Faktur pajak harus dibuat setiap yang pertama penyerahan BKP dan atau JKP. Penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP. Lalu penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Lalu PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Faktur penjualan yang memuat keterangan dan pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam faktur pajak, yaitu memuat yang pertama nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Lalu nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Lalu jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. Kemudian PPN dipungut, lalu PPN BM yang dipungut, lalu kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak dapat dipersamakan sebagai faktur pajak. Dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak adalah yang pertama, pemberi ekspor barang yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat berwenang dari Dirjen Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice. Lalu surat perintah penyerahan barang yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu. Lalu yang ketiga, faktur notabon yang penyerahannya dibuat dikeluarkan oleh Pertamina. Lalu selanjutnya tanda pembayaran atau kwitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi. Selanjutnya tiket, surat kargo udara atau bukti penyerahan yang dibuat oleh jasa angkutan udara dalam negeri. Yang selanjutnya nota penjualan jasa yang dibuat untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. Lalu selanjutnya tanda pembayaran listrik, pemberitahuan ekspor jasa pajak atau barang kena pajak tidak berwujud yang dilampiri dengan invoice, pemberitahuan impor barang dan dilampiri dengan surat setoran pajak, pabean, cukai, dan pajak, dan atau bukti pemungutan pajak dari Dirjen Bea dan Cukai. Bukti tagihan atau penyerahan BKP atau JKP, bukti trading atau atas JKP oleh perantara efek, dan terakhir bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Wajib pajak harus menyetor PPN yang telah dipungut atau bisa dibilang PPN keluaran setelah dikompensasikan dengan PPN masukan pada masa yang sama paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dan harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang harus dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan tersebut, diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan dalam pasal 13 ayat 5 dan 9, pasal 9 ayat 2A Undang-Undang PPN. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP harus dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat PKP yang dikukuhkan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak bersangkutan yang sepanjang
belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan menurut pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN. Wajib pajak harus memastikan bahwa semua faktur pajak atas pembeliannya yang telah dipungut PPN telah diterima dan memenuhi syarat untuk dikreditkan. Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN, pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk yang pertama, perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Perolehan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa SS dan stasiun wagon kecuali merupakan barang dagangan kegiatan usaha. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak dicantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Lalu pemanfaatkan BKP tidak berwujud yang pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6. Selanjutnya perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Lalu perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada saat waktu dilakukan pemeriksaan. Yang terakhir adalah perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagai dimaksud pada ayat 2A. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Di samping memaksimalkan pengkreditan pajak masukan, meminimalkan arus kas keluar untuk penyetoran PPN juga dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak terhadap penjualan yang belum diterima pembayarannya dengan menunda pengakuan penjualan sampai akhir bulan berikutnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.